إنك قد خلقت كما تشاء. قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا. قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat beriring salam tercurahkan ke hariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, pemirsa jelang iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa menjelang berbuka puasa, acara jelang iftar kembali hadir di tengah-tengah Anda bersama saya Zaki Mubarak. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber-narasumber yang sudah luar biasa, yang familiar di dunia dakwah, yang alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita. Yang pertama Al-Mukarram Al-Ustadz Bayyumi. Insyaallah sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Ustaz Zaki alamin. Mubarak sehat? Sehat alhamdulillah Ustadz. Ya Allah, Ustadz Bayyumi ini beliau merupakan salah satu trainer public speaking yang sudah melalang buana Ustadz ya. Alhamdulillah, semoga tambah berkah ilmunya Ustadz. Amin amin. Kemudian amin. ada beliau juga sebagai praktisi ataupun pengajar beberapa di majelis taklim, baik di masjid ataupun di musola ya. Kemudian alhamdulillah di tengah-tengah kita juga ada Al-Ustadz Dr. Wijaksono. Assalamualaikum Ustadz Dr. Wijaksono. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau nama familiarnya adalah Dr. Za. Masya Allah. Jadi enaknya saya sapa dengan Dr. Za aja Ustaz ya. Boleh Ustaz. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Beliau Dr. Za ini merupakan founder daripada Rumah Quran Dr. Za. Metode menghafal atau membaca Quran Ustaz ini? Membaca Quran. Oh, lebih kepada membaca Quran. Betul. Yang lebih praktis ya Ustaz ya. Betul Ustaz. Masya Allah. Dan beliau juga merupakan salah satu daripada kepala sekolah SMPIT Al-Husnayain. Al-Husain. Al-Husain. Oh, Al-Husain. Iya, iya. SMP Al-Husain yang ada di daerah Tiga Raksa, Tangerang ya Ustaz. Betul Ustaz. Masya Allah, semoga tambah manfaat ilmunya Ustaz. Amin. Alhamdulillah,
Terima kasih sudah berkenan hadir di acara Jelang Iftar kali ini. Baik, Mudah-mudahan nanti apa yang narasumber kita sampaikan dapat bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Pemirsa, Jelang Iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah suatu tantangan buat kita. Apapun kondisi kita, Islam mengajarkan kita untuk terus dapat bersyukur, qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita semua. Sedikit bukan berarti kurang. Kurang bukan berarti tidak cukup juga. Di situ ada satu nilai yang kita sebut dengan barokah. Nabi SAW sempat mendefinisikan bahwasanya al-barokah ya ziyadatul khair. Barokah adalah bertambahnya kebaikan dari apa yang kita punya. Cukup dengan apa yang kita miliki, merasa puas dengan apa yang ada pada diri kita. Hari ini pembahasan kita di Jelang Iftar adalah berburu barokah di bulan Ramadan. Ustadz Bayyumi, tentang berkah ini Ustadz ya. Jadi kalau menurut Ustadz, definisi berkah itu kayak gimana Ustadz? Karena orang ada yang mengatakan, gaji saya gede, kayaknya mah kalau anak cuma 2 harusnya cukup ya. Tapi kenapa tiap bulan saya habis mulu ya buat bayaran kadang nunggak. Itu kira-kira apa sih Tat, definisi berkah yang benar itu Tat? Ya. Ada sebuah doa Ustadz Zaki Mubarak. Kita sering minta doa sama Allah, doanya berkah melulu. Iya. Ketika bertambah usia, kita berdoa kepada Allah, pasti minta doa sama orang juga, barakallahu fi umrik. Oh iya, doa-doanya ya. Kemudian ada juga ketika kita mau makan minta berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bahkan ketika ada orang walimatul urus pun didoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khair. Allahumma abwabal khair wa abwaban ni'mah wa abwabal barakah. Maka sesungguhnya apa sih barokah itu? Tadi Ustadz Zaki Mubarak di awal sudah di mukadimah sudah menyampaikan al-barokah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tapi kenyataan terkadang ada orang yang menganggap dengan pendapatan yang lebih besar tapi tidak cukup. Sedangkan Subhanahu wa ta'ala, karena sumber keberkahan itu dari Allah. Sumber keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nanti kita sekarang di bulan Ramadan banyak-banyak minta berkah, karena waktu-waktu mustajab itu adalah waktu-waktu keberkahan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang disebutkan dengan as-shaimina was-shaimat. Itu demikian Ustaz. Masya Allah. Jadi keberkahan itu sebenarnya kita yang menciptakan dan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mendengarkan kata orang lain, bukan dari orang lain. Begitu Ustaz ya. Masya Allah. Dr. Za ya. Kalau menurut antum nih ya, kita hidup di tengah zaman sekarang ini, apalagi sekarang kita masuk di bulan suci Ramadan. Kita bicara mengenai ayo nyari berkah Ramadan, berkah Ramadan. Sebenarnya yang dimaksud dengan berkah Ramadan itu apa sih? Kapan sih berkah Ramadan itu ada dan di mana keberkahan Ramadan itu, Ustaz? Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ini pertanyaannya menarik sekali ya. Tentunya bagi kami dan kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Ketika kita berbicara tentang keberkahan, maka ada istilah ziyadatul khair. Segala sesuatu yang bertambahnya sebuah kebaikan. Kebaikan di sini bermakna adalah sebuah kebahagiaan. Tadi sudah disinggung oleh Ustadz Bayyumi bahwa banyak sekali ungkapan-ungkapan keberkahan yang dilakukan sesama kita. Baik ketika berulang tahun, kemudian melahirkan atau mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lainnya.
Akan tetapi tentunya ada waktu dan tempat-tempat tersendiri, khususnya di bulan Ramadan ini kita harus berburu keberkahan Ustadz. Yang pertama dalam waktu ada 3 dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi waktu. Di mana ada waktu-waktu tersendiri yang ketika kita mengamalkan hal-hal yang baik maka kita akan mendapatkan keberkahan itu tersendiri. Contohnya adalah di waktu subuh. Nah ini Masya Allah jarang sekali kadang kita dengarkan azan-azan subuh berdengung atau mengiang di mana-mana kecuali di waktu subuh di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu tentunya bukan hanya untuk meningkatkan kecerdasan kita secara spiritual, akan tapi bagaimana kita membangun ruhaniyah kita, jiwa kita. Dan salah satunya adalah dengan melaksanakan sholat subuh. Terlebih sholat subuh ini adalah didoakan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan tentunya orang para malaikat-malaikatnya. Yang selanjutnya adalah di waktu sahur, ini yang paling penting. Maka kenapa barokah, betul gitu ya. sekali itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Betul sekali, di mana waktu sahur ini kata Rasulullah bersahurlah walaupun sedikit karena ada keberkahan di dalamnya. Karena keberkahan di sini adalah bentuk dari hal-hal yang pada akhirnya membuat kita hidup semakin berkah. Selanjutnya Ustadz adalah tempat, di mana ada tempat-tempat keberkahan. Salah satunya adalah di masjid, yang kedua di madrasah, yang ketiga adalah tempat-tempat untuk menuntut ilmu tentunya. Dan ada dimensi yang terakhir adalah dimensi aktivitas. Salah satunya adalah silaturahim. Maka Nabi bersabda dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, man ahabba an yubsatalahu fi rizkihi wa an unjansalahu fi asarahi falyasil rahimahu. Barang siapa yang mau panjangin umurnya, banyakin rezekinya, maka bersilaturahimlah. Maka aktivitas silaturahim ini adalah bentuk dari keberkahan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, Mr. Za, singkat, padat, dan gamblang apa yang dijelaskan ya. Walaupun untuk menjalankannya sepertinya berat Ustadz ya. Terutama meraih berkah pada saat subuh. Karena biasanya habis subuh tuh kita enaknya tidur Ustadz. Padahal itu adalah waktu yang didoakan oleh Nabi tadi Ustadz bilang ya. Masya Allah. Ustadz Bayomi, Mr. Za, nanti akan kita lanjutkan perbincangan hangat kita masih di jelang iftar. Insya Allah akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berjumpa lagi di acara Jelang Iftar Ramadan. Masih kita membahas tema tentang berburu barokah di bulan Ramadan. Insya Allah tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Bayomi, dari Mr. Za tentang barokah itu apa sih. Nah sekarang Ustadz Bayomi, kalau kita lihat untuk saat ini, di zaman sekarang ini, bagaimana sih untuk mengetahui orang itu mendapatkan keberkahan itu dari mana sih? Apakah orang yang bergaji besar itu bisa dikatakan, wah dia mah berkah? Atau mungkin kalau kita lihat, mohon maaf, ada keluarga yang kayaknya jauh dari agama, nggak pernah sholat, mohon maaf, dari pengajian nggak pernah kelihatan, tapi kayaknya hidupnya berkah banget itu Ustadz, hidupnya enak banget begitu. Nah, menurut Ustadz Bayomi, apakah berkah itu hal yang seperti itu? Orang yang berpuasa mendapatkan keberkahan walaupun dia nggak puasa tapi hidupnya enak. Nah, bagaimana menurut Ustadz? Ya, ini pertanyaan yang bagus, Ustadz Zaki Mubarak. Kalau kita ingin melihat tanda-tanda orang itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dilihat dari faktor lingkungan keluarga. Makanya kata Nabi itu pesannya dua. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 1447 tahun yang lalu bersabda, nawwiru buyutakum, sinarilah rumah tangga kalian bis-shalah, dengan melaksanakan sholat. Yang kedua, wa qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Ini pesan Nabi. Pesan Nabi ini sangat penting untuk kita perhatikan. Nah,
di lingkungan keluarga kita apabila sudah terlaksana dengan dua pesan Nabi ini, maka dipastikan keluarga itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihat dari harta yang banyak. Terkadang kita melihat banyak orang hartanya yang banyak itu dikatakan dapat berkah. Belum tentu, Ustadz Zaki. Tentu dia bahagia. Iya. Rumahnya bertingkat, Iya. uangnya banyak. Tapi dengan ada orang yang hidupnya sederhana, tapi dia mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ketenangan taala. dalam hidupnya. Ada ketenangan hidupnya, betul Ustadz Zaki Mubarak. Walaupun tidur di hotel tapi nggak tenang hidupnya, tetap aja nggak bisa tidur, Ustaz ya. Iya, Dengan betul. kita tidur di balai Iya, di rumah, benar. tapi hidupnya bisa tenang, tidurnya bisa nyenyak, Ustaz. Nyenyak, iya betul. Benar-benar. Jadi keberkahan itu diperoleh dari lingkungan keluarga dulu. Ya, dimulai dari yang pertama istiqomah sholat, yang kedua wa qiraatil Quran. Sekarang kan anak-anak kita kan kita lihat kalau anak-anak kita sering baca Quran, nah, artinya di lingkungan keluarga kita ada keberkahan. Sering membaca Quran, sering membuka Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan nih, Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Apalagi pahalanya luar biasa. Kata Nabi itu iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabi. Kata Nabi itu bacalah oleh kalian Al-Quran. Mengapa Ustadz Zaki Mubarak Nabi kita nyuruh baca Quran? Karena ada dua kata Nabi. Innahu ya'ti yaumal qiyamah. Itu yang pertama. Yang kedua syafi'al li ashabi. Jadi kalau seandainya di rumah tangga kita itu faktor utama salah satu mendapatkan keberkahan, yang pertama tadi sholat, yang kedua baca Quran, otomatis anak-anak kita pun akan ikut sholat dan pasti juga anak-anak kita pun akan senang membaca Al-Quran. Itu, Ustaz. Jadi memang keberkahan di rumah itu bukan hanya tergantung pada sosok orang tua, tapi juga tergantung dengan bagaimana dengan karakter anak-anaknya, Iya, betul. bagaimana saling mendukung satu sama lain untuk mewujudkan baiti jannati. Keberkahan dalam rumah tangga kita. Iya. Ya. Baik, Mr. Zah, ya. Kalau untuk pada kesempatan bulan Ramadan ini kan ada yang tadi Ustadz jelaskan tentang waktu-waktu yang mustajab, kemudian waktu tempat yang mengandung keberkahan. Cara kita memaksimalkan bagaimana sih? Kan kita nggak tahu ya, kadang-kadang Ramadan itu awalnya saja kita gembira, Semangat ya. awalnya saja kita semangat, masjid, musola penuh, malam pertama, malam kedua sampai seminggu itu penuh. Nanti udah 2 minggu udah kesana sampai malam takbiran, alhamdulillah yang hadir 4L Ustaz. Iya. Lu lagi gitu. Nah kira-kira biar kita terus termotivasi untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih Ustadz Zaki. Tadi betul sekali yang disampaikan oleh Ustadz Bayyumi berkenaan dengan Al-Quran, mengajarkannya kepada anak-anak kita ya. Tentu yang pertama kali yang harus kita maksimalkan adalah bagaimana kita mengoptimalisasikan interaksi dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Karena tanpa disadari bahwa Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan atau kita kenal dengan nuzul Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Maka bagaimana kita mengajak anak-anak kita bukan hanya sebagai orang tua yang hanya berfokus pada amalan pribadi, tapi bagaimana kita mengajak anak-anak kita mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Karena penting sekali nih, apalagi di waktu bulan Ramadan, bukan hanya membaca, tapi bagaimana kita mentadaburi Al-Quran. Karena itu merupakan amalan-amalan yang kedepannya akan memberikan kontribusi kebaikan yang disebut dengan barokah. Kemudian memaksimalkan waktu-waktu yang mustajab, yang dikabulkan, yang mudah Allah berikan. Salah satunya adalah kita persiapkan 10-15 menit sebelum waktu berbuka puasa. Maka saya kadang suka memberi informasi kepada anak-anak, baca doa, doakan kami guru gurumu agar menjadi guru-guru yang penuh dengan keberkahan.
Dan itu tentunya jangan sampai nanti pas bagian di Ramadan mau buka puasa, fokusnya hanya mempersiapkan takjil, minuman, tapi lupa untuk berdoa. Kemudian yang paling penting ini adalah bagaimana kita mengoptimalkan kehalalan dalam makanan. Karena banyak sekali, khususnya saya seorang pendidik, banyak orang tua yang saya sadari bahwa salah satunya coba kita lihat kembali bagaimana rezeki itu dicari. Bagaimana cara orang tua mendapatkan rezeki? Betul sekali Ustadz. Jadi itu mungkin salah satu dari hal-hal yang bisa kita lakukan. Benar-benar. Cuma memang yang tadi kita bahas ya, walaupun ujian untuk mendapatkan keberkahan itu luar biasa berat ya, luar biasa sulit, karena pada saat kita mencari keberkahan terkadang gangguan kanan kirinya ini. Contoh misalnya pada saat kita mau buka puasa itu adalah waktu yang mustajab Ustadz ya. Ketika waktu 15 menit, 10 menit jelang buka itu kan Nabi ajarin kan kita mengucapkan atau kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar gitu ya. Tapi terkadang anak-anak sekarang pada saat waktunya mau buka puasa foto dulu lauknya. Bret. Begitu enggak Ustaz? Betul. Foto dulu deh. Bukan cuma Sehingga anak-anak gitu. ternyata ibunya ngikut-ngikut Ustaz ya. Jadi makannya lama Ustadz. Nah, maka itu ya Masya Allah. Jadi memang terkadang hal-hal kayak begitu sudah terjadi zaman sekarang Ustadz. Waktu buka puasa yang waktu yang mustajab itu, terkadang kita malah sibuk dengan gadget kita masing-masing. Ayo buka, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil gini. Betul nggak gitu Ustadz ya? Dan itu hampir terjadi di setiap rumah kita ya. Karena itu nanti kita akan bahas gimana sih sebenarnya mencari berkah buat anak-anak kita ini, karena tantangan sekarang sebenarnya bukan hanya di kita tapi di anak-anak kita ke depannya. Kita mungkin bisa istiqomah, maghrib dengar adzan bisa langsung ke masjid, tapi anak-anak kita masih suka berat Ustaz untuk begitu, karena tantangan mereka pun jauh lebih berat karena generasinya mereka, teman-temannya, lingkungannya belum mendukung ke arah situnya Ustaz. Nanti lebih lanjut lagi kita akan bahas ya. Mudah-mudahan nanti akan mendapat kita, biar kita bisa mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini semaksimal mungkin, karena bisa jadi kita nggak tahu ini bisa jadi Ramadan terakhir buat kita. Mr. Za bisa menyampaikan terlebih dahulu kata pamungkasnya. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Yang pertama tentunya pesan dari saya adalah luruskan niat, karena innamal a'malu binniyat. Terlebih dalam menjalankan ibadah Ramadan kali ini, karena belum tentu kita bisa menikmati dan merasakan Ramadan. ولا ذل له بل كان نورا تنال
الشمس منه والبدور ولا ذل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدور ولم يكن الهدى لولا زهورا ولم يكن الهدى لولا زهورا ولم يكن الهدى لولا زهورا حبيب الله يا خير البرايا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. Ini adalah rumah keramik pertama dan terbesar di Jabodetabek yang udah berdiri dari tahun